Assalamualaikum, hai semuanya. Nama saya Erna Francisca Waruna Sution dengan NIM 1902113847. Saya berasal dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Nah, di dalam video ini terdiri dari dua sesi. Sesi pertama yaitu pembahasan tentang analisis pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor atau tertutup sederhana. Lalu di sesi kedua nanti, saya akan mencoba menjawab 3 buah pertanyaan. Sesi 1. Sebelumnya, kita harus paham terlebih dahulu apa itu perekonomian dua sektor. Nah, yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga atau masyarakat dan rumah tangga perusahaan. Ini berarti di dalam perekonomian itu tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Di dalam proses perekonomian dua sektor ini, terdapat sifat sirkulasi aliran pendapatan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Lalu ciri yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Lalu ciri yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Lalu ciri yang terakhir, di mana perusahaan yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Nah, di dalam pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor ini tidak jauh dari pendapatan nasional, konsumsi, dan tabungan. Pengertian pendapatan adalah keseluruhan barang dan jasa yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di Indonesia. Lalu, ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah keseluruhan barang dan jasa yang dinilai dengan uang, dihasilkan oleh seluruh lapisan masyarakat selama jangka waktu tertentu. Lalu, di antara pendapatan dan juga pendapatan nasional, tidak jauh dari konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Sedangkan pengertian tabungan yaitu sisa dari pendapatan yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Pada konsumsi dan tabungan sendiri, memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengeluaran. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi adalah pendapatan rumah tangga. Berikutnya yaitu perkiraan harga di masa depan. Yang ketiga, jumlah anggota keluarga. Yang keempat, jumlah penduduk. Dan yang kelima, arus informasi dan teknologi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tabungan adalah 1. Pendapatan rumah tangga. Yang kedua, tingkat bunga. Ketiga, sikap berhemat. 4. Distribusi pendapatan. Dan yang kelima, kondisi perekonomian. Konsumsi dan tabungan sendiri memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara besarnya pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Rumus konsumsi adalah C sama dengan A tambah BY, di mana C artinya pengeluaran untuk konsumsi. A yaitu autonomous consumption, yaitu angka yang menunjukkan besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan sama dengan 0 atau tidak mempunyai pendapatan. Y yaitu disposable income atau pendapatan yang siap dilaksanakan. Nah, sedangkan B artinya itu adalah MPC. Kepanjangannya
marginal propensity to consume, yaitu angka yang menunjukkan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi karena adanya tambahan pendapatan. MPC memiliki beberapa arti. Yang pertama, besarnya MPC pada umumnya berkisar antara lebih besar dari 0,5 dan lebih kecil dari 1. Yang kedua, MPC lebih besar dari 0,5 mengandung arti bahwa jika ada tambahan pendapatan, pada umumnya lebih dari separuhnya digunakan untuk tambahan konsumsi. Lalu yang ketiga yaitu MPC lebih kecil dari 1, mengandung arti bahwa jika terjadi tambahan pendapatan, pada umumnya tidak semuanya untuk tambahan konsumsi, tetapi ada sebagian yang digunakan untuk tabungan. Kurva konsumsi memiliki sifat 1. Kurva konsumsi memiliki slope atau kemiringan positif. Artinya, bila pendapatan yang disimbolkan dengan Y mengalami kenaikan, maka konsumsinya yang disimbolkan dengan C juga mengalami kenaikan. Lalu sifat yang kedua, kurva konsumsi memotong sumbu C di atas 0. Artinya, walaupun pendapatan 0, konsumsinya masih positif. Lalu sifat kurva konsumsi yang terakhir adalah konsumsi tidak dapat 0. Artinya, meskipun tidak memiliki pendapatan, konsumsi tetap harus dilakukan. Bisa dengan jalan meminjam atau menarik tabungan. Nah, tabungan juga memiliki fungsi loh. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dengan besarnya pendapatan atau pendapatan disposable. Tabungan sendiri juga memiliki rumus. Rumus tabungan yaitu min A tambah dalam kurung 1 kurang B dikali Y. Sesi kedua, menjawab 3 pertanyaan. Sesi yang kedua yaitu menjawab 3 pertanyaan. Baiklah, pertanyaan pertama adalah bagaimanakah cara menggambar grafik fungsi konsumsi? Terdapat beberapa cara menggambar grafik fungsi konsumsi. Pertama, buat garis horizontal yang menunjukkan pendapatan. Yang kedua, buat garis vertikal yang menunjukkan konsumsi. Ketiga, gambar garis yang membagi bidang sama, yaitu 45 derajat. Yang keempat, hitung YBEP pendapatan, BEP, atau seluruh pendapatan untuk konsumsi dengan rumus YBEP sama dengan C atau YBEP sama dengan A tambah BY. Yang kelima, tentukan titik pada sumbu vertikal sebesar A. Yang keenam, tentukan nilai YBEP pada sumbu horizontal. Buat garis patah-patah yang menghubungkan titik YBEP dengan garis yang membagi bidang sama. Kemudian hubungkan dengan sumbu vertikal. Dan yang terakhir, hubungkan titik A pada sumbu vertikal dengan titik yang ada pada garis Y sama dengan C. Pertanyaan kedua, bagaimanakah cara menggambar kurva tabungan? Jawabannya adalah 1. Membuat garis vertikal yang menunjukkan konsumsi. 2. Gambar garis yang membagi bidang sama, yaitu 45 derajat. Yang ketiga, hitung YBEP pendapatan BEP atau seluruh pendapatan untuk konsumsi dengan rumus YBEP sama dengan C atau YBEP sama dengan A tambah BY. Keempat, tentukan titik pada sumbu vertikal sebesar A. Lalu yang kelima, tentukan nilai YBEP pada sumbu horizontal. Buat garis patah-patah yang menghubungkan titik YBEP dengan garis yang membagi bidang sama. Kemudian hubungan dengan sumbu vertikal. Yang terakhir yaitu hubungkan titik min A pada sumbu vertikal dengan titik yang ada pada garis Y sama dengan C. Pertanyaan terakhir, faktor-faktor apakah yang menentukan investasi perusahaan? Jawabannya adalah 1. Suku bunga, 2. Pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara atau nasional
dan PDRB per kapita untuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, kondisi sarana dan prasarana. 4. Kualitas sumber daya manusia. Kelima, peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan. Keenam, stabilitas politik dan keamanan. Ketujuh, faktor-faktor sosial budaya. 8. Pengaruh nilai tukar. Dan kesembilan, tingkat inflasi.